wabarakatuh. Nama saya Ning Yunita Suryadinata. Saya dari Prodi Hukum Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Proses Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan. Mengapa saya mengangkat judul ini? Karena masih banyak kekerasan terhadap perempuan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis, pelecehan seksual atau psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT. Dan saya tertarik untuk membahas ini supaya tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan tidak ada lagi dipandang sebelah mata. Ada dua pokok permasalahan dalam proses perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama yaitu kekerasan terhadap perempuan, yang kedua proses perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kekerasan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan, mengenai kekerasan terutama korbannya perempuan, merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas, bahkan perlu kita laporkan. Sering terjadi di negara kita ini merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya, kekerasan fisik, non-fisik, atau verbal, dan kekerasan seksual, yaitu seperti penganiayaan, pembunuhan, bahkan dalam lingkup keluarga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia. Dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi laki-laki. Kekerasan yang sering terjadi pada perempuan yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. Dari data yang terkumpul, belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita atau istri yang menjadi tindak kekerasan, mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas. Dalam konteks sosiologis, kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi yang menghasilkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Kondisi demikian mekanismenya ada pada struktur sosial masyarakat yang acuannya ada dalam kultur, norma atau nilai masyarakat, dan wujudnya dalam relasi sosial atau interaksi sosial, sehingga sumber munculnya kekerasan tersebut berkaitan dengan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat posisi tawar laki dan perempuan tidak seimbang, sehingga realisasi jasmani dan mental psikologis seksualnya berada di bawah realisasi potensial. Yang kedua, proses perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kekerasan perempuan. Banyak yang melemahkan pembuktian pada alat bukti yang tidak dapat diterima di pengadilan karena tidak ada kesesuaian antara perkara dengan alat bukti yang ditampilkan. Kekuatan pembuktian materialnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Pengungkapan fakta suatu perkara sangat ditentukan pada sejauh mana alat-alat bukti dan barang-barang bukti dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat ditarik benang merah. Banyak hal yang dapat melemahkan pembuktian tersebut. Salah satu di antaranya adalah alat bukti yang ada tidak dapat diterima di pengadilan.
Banyak hal yang menyebabkan sebuah barang bukti tidak dapat diterima menjadi alat bukti di pengadilan. Proses ekstraksi atau pengambilan barang bukti yang tidak profesional, tidak ada kesesuaian antara perkara dengan alat bukti yang ditampilkan, atau hal-hal lain yang merupakan kesalahan dari penyidik, tidak kooperatifnya tersangka dalam memberikan kesaksian. Perkembangan alat bukti dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap proses dalam pembuktian alat bukti. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat dan lebih khususnya oleh para pelaku tindak pidana bahkan digunakan sebagai sarana untuk mengungkap kejahatan oleh para petugas hukum. Hubungan antara perkembangan kejahatan dan masyarakat sangatlah erat. Perkembangan alat bukti yang digunakan pada tindak pidana tentunya akan selalu dipengaruhi dengan keunikan atau sifat dari masyarakat itu sendiri. Dalam pembuktian kekerasan psikis terhadap perempuan tidak semudah pembuktian kekerasan fisik. Berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasat mata. Misalnya korban pemukulan atau pemerkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan ahli. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual, dan mental serta batin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban. Karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang, melainkan batin, jiwa, ataupun rohaninya. Korban kekerasan psikis pun mengalami traumatis, sulit untuk bicara dan menceritakan keadaan sebenarnya karena dibayang-bayangi rasa malu dan ketakutan. Alat-alat bukti yang cukup tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kesimpulannya itu, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau di dalam lingkungan. Pengungkapan fakta perkara sangat ditentukan pada sejauh mana alat-alat bukti dan barang-barang bukti dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya. Dan ada pula yang tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti seperti kekerasan psikis. Ada beberapa saran dari saya. Saran yang pertama yaitu untuk para laki-laki, jagalah perempuan sebagaimana kamu menjaga ibumu. Sayangilah dan hargai mereka. Dan untuk perempuan, jagalah kehormatanmu. Jangan sampai kehormatanmu direnggut oleh laki-laki hidung belang yang bisa merusak masa depan kalian, sehingga kalian tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka tidak bisa bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundang-undangan yang berfungsi dengan baik, sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik. Dan untuk saran yang kedua itu untuk alat bukti yang ada, kita itu harus memperkuat alat bukti sehingga kekerasan tidak ada lagi. Jika terjadi kekerasan, kita bisa melaporkan kepada pihak berwajib. Lindungi dirimu dengan sebaik mungkin. Jika terjadi kekerasan, kita bisa melawan. Sayangilah dirimu sendiri, dan perempuan juga bisa melawannya. Salam. Itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.